19 years old, enjoys music and dancing, and is a student and hopes to be a top model. Video yang sedang kalian saksikan sekarang adalah cuplikan video dari malam final kontes pemilihan Miss Pariwisata Internasional Cina pada tahun 2004, di mana si kuda hitam yang baru berusia 19 tahun, berhasil memenangkan ajang tersebut bahkan hampir memborong semua penghargaan. Namun malangnya, 3 tahun kemudian, gadis cantik ini tewas di sebuah kamar hotel. Lahir pada tahun 1985 di kota Qingdao, Provinsi Shandong, Cina, Su Qiyan adalah anak tunggal dari keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai penjaga keamanan di sebuah pabrik pupuk, sementara ibunya bekerja sebagai sales dengan gaji yang tak seberapa. Meski demikian, hidup mereka nyaman dan berkecukupan. Orang tua Su Qiyan tidak pernah berpikir kalau suatu hari nanti putri mereka akan menjadi orang sukses, menjadi orang kaya, atau setidaknya menikah dengan konglomerat. Alih-alih, mereka hanya berharap Su Qiyan setelah lulus SMA bisa bekerja di pabrik yang sama dengan sang ayah, lalu menikah dan memiliki anak, yang intinya, mereka membayangkan Su Qiyan dapat menjalani hidup yang biasa-biasa saja seperti orang tuanya. Di sekolah, Su Qiyan bukanlah siswi yang berprestasi, nilainya standar-standar saja. Tapi Su Qiyan sejak kecil senang olahraga, khususnya olahraga basket, jadi tak heran kalau tinggi badannya melebihi rata-rata tinggi badan teman-temannya. Wajah Su Qiyan juga cantik dan senyumnya sangat menggemaskan. Ketika dia duduk di bangku kelas 2 SMA, hidup Su Qiyan menemui titik balik, di mana pada tahun itu, pabrik pupuk tempat ayahnya bekerja, merayakan ulang tahun perusahaan dengan pesta yang meriah. Salah satu event yang diselenggarakan adalah pertunjukan peragaan busana dan pemilihan ratu kecantikan lokal. Tak tanggung-tanggung, pihak penyelenggara bahkan mendatangkan mentor dari kota untuk mempersiapkan para peserta untuk tampil di atas panggung. Sang ayah memintanya untuk berpartisipasi dengan tujuan yang sederhana, hanya agar wajah Su Qiyan dikenali dan nanti bisa dengan mudah diterima bekerja di pabrik setelah dia lulus sekolah. Saat itu, Su Qiyan masih mempunyai baby fat, tapi badannya tinggi dan wajahnya cantik, dengan pesona yang anggun secara natural. Nyonya Wang yang ditunjuk pihak perusahaan untuk menjadi mentor, sangat suka kepada Su Qiyan dan menganggap bahwa remaja itu, sejatinya berbakat di kontes ratu kecantikan dan modeling. Oleh karena itu, setelah event tersebut selesai, Nyonya Wang mengundang Su Qiyan untuk datang ke kota dan mengikuti kontes modeling yang sebenarnya. Dengan persetujuan orang tuanya, Su Qiyan ikut dengan Nyonya Wang dan menjalani pelatihan selama kurang lebih seminggu lalu mendaftar ke kontes modeling. Penampilannya ternyata tidak mengecewakan sama sekali dan menjadi juara. Su Qiyan berhasil memenangkan penghargaan model terbaik di malam itu. Dalam penampilannya yang mengesankan di kontes tersebut, ternyata seorang kepala sekolah sebuah sekolah modeling hadir di sana dan melihat bakat Su Qiyan. Si kepala sekolah ini kemudian mendatangi orang tua Su Qiyan dan menawarkan agar remaja itu bisa pindah ke sekolahnya. Singkat cerita, Su Qiyan pindah ke kota dan melanjutkan sekolah di sana. Selama 1 tahun pertama, Su Qiyan menjalani pelatihan model sambil menyelesaikan SMA. Barulah di tahun berikutnya, dia dididik secara intensif dan didaftarkan ke kontes-kontes modeling, di mana Su Qiyan memenangkan hampir semua kontes yang dia ikuti. Pada tahun 2004, Su Qiyan yang berusia 19 tahun, berpartisipasi dalam pemilihan Miss Pariwisata Internasional China yang diadakan di Beijing, dan lagi-lagi Su Qiyan berhasil memenangkan kontes itu, melampaui prediksi semua orang yang hanya memandangnya sebagai pendatang baru di industri tersebut. Tak hanya menjadi juara, Su Qiyan juga memenangkan hampir semua penghargaan di ajang itu, misalnya penghargaan bakat terbaik, Best Popularity, dan penghargaan Most Media Attention. Selanjutnya, Su Qiyan memutuskan untuk pindah dan menetap di kota Beijing demi karirnya di dunia modeling. Namun ternyata kenyataan tak sesuai dengan harapan, tak banyak pekerjaan yang bisa dia dapatkan. Alhasil, hanya dalam waktu 1 tahun saja, Su Qiyan menyerah, pulang kampung ke kota Qingdao dan bekerja sebagai agen pemasaran di perusahaan properti. Bermodal wajah cantiknya, Su Qiyan cukup berhasil dengan pekerjaan baru ini. Jadwal kerjanya juga fleksibel dan bosnya tidak keberatan kalau Su Qiyan mengambil pekerjaan sampingan sebagai model. Hidupnya stabil dengan penghasilan yang memadai. Su Qiyan bahkan bertemu dengan seorang laki-laki yang 1 tahun lebih muda yang bernama Li Jinyu. Setelah menjalani masa pendekatan selama beberapa bulan, keduanya menjalin hubungan dan sepakat untuk hidup bersama. Di mata kekasihnya,
Suciyen adalah gadis yang lucu, konyol, polos, dan cenderung mudah ditipu orang. Tapi siapa yang akan menyangka, kepolosan Suciyen berujung pada insiden yang mengenaskan di tahun 2007. Pada bulan November tahun 2007, Suciyen menerima tawaran kerja dari seorang pria berusia 25 tahun yang bernama Wei Lei. Wei Lei ingin membuka toko pakaian tradisional Cina dan butuh model untuk promosi bisnisnya. Rencananya, dia akan membawa modelnya ke kota Lijiang dan melakukan pemotretan di sana. Lijiang adalah kota yang sangat populer di provinsi Yunnan, Cina, menjadi tujuan bagi wisatawan lokal karena budaya dan pemandangannya yang indah. Bahkan Lijiang juga dijuluki sebagai kota romantis, karena banyak yang datang dan berharap bisa bertemu dengan cinta sejati di sana. Sebelum menghubungi Suciyen, Wei Lei sebenarnya sudah bertemu dengan model lain untuk kerjasama pemotretan ini, tapi saat si model tahu bahwa dia hanya akan berangkat berdua saja dengan Wei Lei ke kota Lijiang, wanita itu membatalkan kerjasama, karena tidak mendapatkan izin dari orang tua dan kekasihnya. Wei Lei selanjutnya mencari model lain kemana-mana, tapi tidak berhasil. Terakhir dia menghubungi salah satu temannya yang bekerja di agensi model. Si teman ini menunjukkan foto dan profil beberapa model yang sering mereka pekerjakan termasuk Suciyen. Wei Lei langsung menunjuk foto Suciyen dan minta dipertemukan dengan gadis itu. Pada tanggal 2 November tahun 2007, Wei Lei dan Suciyen hanya berkomunikasi via telepon dan mencapai kesepakatan, di mana Suciyen akan dibayar sebesar 7.000 yuan atau sekitar 17 juta rupiah untuk pemotretan selama 4 hari di kota Lijiang. Wei Lei ingin agar mereka berangkat besok, tapi rupanya tidak ada penerbangan langsung dari Qingdao ke kota Lijiang di tanggal tersebut. Alhasil diatur bahwa mereka akan naik kereta api terlebih dahulu ke kota lain, lalu lanjut naik pesawat ke kota Lijiang. Keesokan harinya sekitar jam 11 siang, Wei Lei dan Suciyen bertemu untuk pertama kali di stasiun dan langsung berangkat dari Qingdao. Di kemudian hari Li Jinyu memberikan keterangan bahwa Suciyen di hari itu menelponnya dan bercerita bahwa Wei Lei adalah laki-laki dengan penampilan biasa saja, berkacamata dan tubuhnya sedikit gemuk. Mereka ngobrol seru di sepanjang perjalanan dan tiba di kota Lijiang menjelang tengah malam. Seorang sopir yang sudah dipesan oleh Wei Lei sudah standby di bandara dan mengantar mereka berdua ke hotel. 是一男一女，然后女的比那个男的要高一些，女的长得特别漂亮，男的呢长得比较普通。然后他们就上了我的车，然后就要说去力王大酒店。他们在坐车的期间，就是谈话很像一对情侣，他们之间说的那些话基本上都是在丽江怎么去玩。 Mereka melakukan check-in setiba di hotel, namun anehnya, proses check-in malah menggunakan nama Suciyen dan kamar yang di-booking cuma 1 dengan 2 ranjang single. Di kemudian hari saat ditanya mengenai hal ini, Wei Lei memberikan keterangan sebagai berikut. 他就直接把身份证拿出来就登记了，好像没有说是我提出来还是他提出来，就好像是非常默契的那种吧。要了一个房间上，在网上订的时候，因为在昆明订酒店的时候就说订一个房间。 Di malam pertama saat mereka tiba, Wei Lei dan Suciyen langsung tidur di ranjang masing-masing. Barulah keesokan harinya, pada tanggal 4 November tahun 2007, mereka pergi jalan-jalan ke Gunung Salju Yulong. Sorenya mereka pergi ke danau, dan saat langit sudah gelap, mereka memutuskan untuk pulang ke hotel. Namun sebelum itu, keduanya menyempatkan untuk makan malam, lalu membeli buah-buahan dan pisau pengupas buah. Beberapa jam kemudian, Suciyen tewas di kamar hotel itu. Apa yang telah terjadi? Berikut adalah kronologi kejadian berdasarkan versi Wei Lei. Menurut Wei Lei, setelah mereka mandi malam itu, keduanya duduk di ranjang masing-masing dan mengobrol sambil makan buah. Mereka ngobrol ngalor ngidul tak tentu arah, hingga topik pembicaraan bergeser ke masalah seks. Wei Lei yang merasa bergairah, pindah ke ranjang Suciyen dan gadis itu ternyata tidak protes. Berpikir kalau diamnya Suciyen adalah lampu hijau untuknya maju lebih jauh, Wei Lei menyibak selimut yang menutupi tubuh Suciyen, mendapati bahwa gadis itu ternyata dalam kondisi telanjang. Wei Lei dan Suciyen bercumbu dan berhubungan seks selama kurang lebih 20 menit. Setelah itu Wei Lei masuk ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, keduanya berhubungan seks sekali lagi. Keduanya lalu ngobrol sambil berpelukan hingga jam 3 dini hari, dan topik obrolan ini lagi-lagi berujung nyeleneh.
Menurut Wei Lei, mereka berdua sama-sama mengeluhkan masalah hidup dan merasa kalau hidup mereka tidak berarti, hingga muncullah ide untuk mati bersama. Wei Lei bangkit berbalik badan dan langsung mencekik Su Qian yang tidak berusaha melawan atau meronta-ronta, jadi dia terus mencekik gadis itu sampai Su Qian berhenti bergerak. Di titik ini, dia belum yakin apakah Su Qian sudah mati apa belum, jadi Wei Lei mengambil ikat pinggangnya dan lanjut mencekik Su Qian menggunakan benda itu. Mulut Su Qian menganga dan lidahnya terjulur keluar. Wei Lei merasa takut lalu mengambil bantal dan menutupi wajah Su Qian. Setelah yakin Su Qian sudah meninggal, Wei Lei mengaku bahwa dia sudah mencoba beberapa cara untuk menyusul Su Qian tapi dia gagal. Pagi hari di tanggal 5 November tahun 2007, Wei Lei turun ke meja resepsionis dan memperpanjang masa menginap mereka di hotel itu menggunakan kartu identitas Su Qian. Tak lupa dia berpesan kepada resepsionis bahwa mereka tidak butuh cleaning service untuk membersihkan kamar. Wei Lei masuk lagi ke kamar dan mengemasi seluruh barang-barangnya, dan mengirim paket tersebut ke alamat orang tuanya dengan catatan, "Ayah dan Ibu, aku akan selalu menyayangi kalian. Aku pamit pergi. Terima kasih sudah membesarkanku. Mohon maafkan aku." Setelah mengirim paket tersebut, Wei Lei kembali lagi ke kamar hotel sampai besoknya lagi. Sekitar jam 3 sore di tanggal 6 November tahun 2007, telepon di kamar hotel berdering, yang ternyata itu adalah panggilan telepon dari Li Jinyu yang mencari keberadaan Su Qian. Li Jinyu berkata bahwa dia sudah 2 hari tidak bisa menghubungi kekasihnya itu. Terakhir mereka berkomunikasi di malam hari pada tanggal 4 November. Setelah itu, HP Su Qian tidak pernah aktif lagi. Merasa khawatir, Li Jinyu masuk ke akun nomor HP Su Qian dan melihat histori panggilan telepon kekasihnya itu. Ada satu nomor yang sangat sering dihubungi oleh Su Qian di tanggal 4 November, yang ternyata itu adalah nomor HP si sopir yang menjemput Su Qian di bandara dan yang mengantar mereka kemana-mana. Si sopir ini memberitahu Li Jinyu nama dan nomor telepon hotel tempat Su Qian menginap. Namun anehnya, ketika Li Jinyu menelpon ke sana, pihak resepsionis berkata bahwa tidak ada tamu yang menginap yang bernama Su Qian atau Wei Lei. Li Jinyu tidak mau menyerah dan menghubungi seorang temannya yang berprofesi sebagai polisi dan tinggal di kota Lijiang. Tak lama kemudian, dia diinfokan nomor kamar Su Qian di hotel tersebut. Li Jinyu kembali menghubungi resepsionis hotel dan langsung minta dihubungkan ke kamar 1301. Li Jinyu berbicara dengan Wei Lei, bertanya di mana Su Qian dan meminta nomor ID pria itu. Wei Lei berkata bahwa Su Qian berada di kamar lain dan memberikan nomor ID palsu. Li Jinyu meminta bantuan temannya untuk memeriksa data Wei Lei, yang terungkap bahwa nomor tersebut tidak terdaftar. Li Jinyu kembali menelpon kamar hotel 1301 dan meminta nomor ID Wei Lei yang asli, sambil mengancam akan melaporkannya ke polisi kalau berbohong lagi. Wei Lei tidak punya pilihan selain memberitahu nomor ID-nya yang asli. Wei Lei juga berkata bahwa HP Su Qian hilang saat mereka sedang melakukan pemotretan dan Su Qian sudah pulang ke Qingdao menggunakan pesawat tadi pagi. Li Jinyu percaya dengan ucapan Wei Lei. Dia memeriksa info penerbangan di hari itu dan memang ada satu jadwal penerbangan dari Lijiang yang akan mendarat di bandara Qingdao pada jam 11 malam. Saat itu baru jam 9 malam, Li Jinyu langsung bergegas ke airport untuk menjemput kekasihnya. Tapi sebelum pesawat itu mendarat, dia menerima telepon dari si teman polisi di kota Lijiang, yang memberitahunya bahwa Su Qian sudah meninggal. Ternyata, setelah beberapa kali ditelepon oleh Li Jinyu, Wei Lei merasa takut dan mendatangi kantor polisi, mengaku bahwa dia telah membunuh Su Qian atas persetujuan untuk bundir bersama. 别人相信不相信，是别人的事情。最起码我敢说，这件事情我没有去编造任何谎言，这是事实。即使是我要去编一个谎言呢，那么我首先会编一个自己会相信的谎言。只有自己去相信了，别人才能相信。然而这个我自己。 Itulah tadi versi cerita Wei Lei. Pertanyaannya, apakah pria 25 tahun ini berkata jujur, atau dia berbohong untuk menutupi motif asli dari perbuatannya yang sadis? Otopsi terhadap jasad Su Qian mengungkap bahwa gadis 22 tahun itu memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya, termasuk wajah, mulut, leher, tubuh bagian atas, tubuh bagian bawah, bahkan organ bagian dalam Su Qian juga mengalami pendarahan. Penyebab kematiannya ditetapkan karena terputusnya suplai oksigen yang sesuai dengan keterangan Wei Lei.
Namun banyak dari luka dan cedera pada tubuh Suchien mengindikasikan bahwa gadis itu melakukan perlawanan, yang artinya, Wei Lei telah berbohong bahwa mereka sepakat untuk bundir bersama. Pada area kemaluannya, didapati bahwa Suchien melakukan aktivitas seksual, satu kali saat dia masih hidup, dan satu kali saat dia sudah mati. Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa Wei Lei sejatinya telah memperkosa Suchien sambil mencekik dan membekap gadis itu hingga tewas. Setelah Suchien meninggal, Wei Lei kembali mengulangi aksi bejat pemerkosaannya sekali lagi. Klaim Wei Lei bahwa mereka sepakat untuk bundir bersama ditentang keras oleh orang tua dan kekasih Suchien, di mana mereka yakin bahwa hidup Suchien bahagia, tidak ada masalah apa-apa, untuk alasan apa Suchien ingin mati dan repot-repot pergi ke kota Lijiang untuk bundir. Pengakuan Wei Lei sangat jelas hanyalah sebuah kebohongan dari seorang pria pengecut. Polisi berasumsi bahwa Wei Lei sejak awal dari kota Qingdao memang sudah terobsesi terhadap Suchien, dan menggunakan alasan kerjasama pemotretan untuk mengeksekusi nafsu bejatnya. Berikutnya terungkap fakta bahwa Wei Lei adalah pengangguran dan sama sekali tidak ada rencana untuk membuka toko pakaian tradisional Cina. Pemeriksaan di kamar hotel maupun di paket yang dia kirim ke orang tuanya, tidak ditemukan ada kamera atau pakaian yang akan digunakan untuk pemotretan. Jadi jaksa dan polisi menyusun dugaan kronologi kejadian sebagai berikut. Wei Lei dan Suchien yang sudah sepakat untuk melakukan pemotretan di kota Lijiang, tiba di kota tersebut pada malam hari di tanggal 3 November tahun 2007. Mereka beristirahat selama 1 malam dan menghabiskan waktu seharian pada tanggal 4 November tahun 2007. Mengunjungi beberapa tempat wisata yang akan dipilih untuk menjadi spot pemotretan. Malam harinya setelah mereka kembali ke kamar hotel, disinilah terungkap niat Wei Lei yang sebenarnya, hingga terjadilah pertengkaran yang berakhir dengan aksi pemerkosaan dan pembunuhan. Polisi dan jaksa yakin bahwa itulah yang terjadi, tapi bagi beberapa pihak, masih ada teka-teki yang belum bisa dijawab. Mengapa Suchien setuju untuk pergi berdua saja dengan pelaku? Mengapa Suchien menggunakan kartu identitasnya untuk check-in di hotel? Dan yang lebih aneh lagi, mengapa Suchien setuju untuk menginap di kamar yang sama dengan pria asing? Wei Lei diseret ke pengadilan pada bulan Mei tahun 2008, di mana Hakim Pengadilan Rakyat Menengah Shandong menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Wei Lei dengan penundaan selama 2 tahun. Sayang sekali tidak ada info atau berita terkait eksekusi Wei Lei, apakah dia sudah dieksekusi, atau malah diberikan keringanan hukuman. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari kisah hidup Suchien. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas.